Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti dengan NIM 3202402069. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kontainer dan orkestrasi, Docker dan Kubernetes. Baik, langsung saja saya akan memulainya. Untuk topik pembahasan yaitu yang pertama pengertian kontainer dan orkestrasi, yang kedua tujuan kontainer dan orkestrasi, yang ketiga Docker dan Kubernetes, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pengertian kontainer dan orkestrasi. Kontainer adalah teknologi virtualisasi ringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensi yang dibutuhkan dalam suatu lingkungan yang terisolasi dengan kontainer. Aplikasi dapat dijalankan secara konsisten pada berbagai sistem operasi dan platform tanpa mengalami perbedaan konfigurasi. Untuk contoh teknologi kontainer, yang pertama Docker, yang kedua Podman, yang ketiga LXC. Selanjutnya pengertian orkestrasi adalah proses pengelolaan dan pengaturan kontainer secara otomatis agar aplikasi dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Orkestrasi digunakan untuk mengelola banyak kontainer, mengatur deployment aplikasi, melakukan monitoring, dan menjaga ketersediaan layanan. Untuk contoh platform orkestrasi, yang pertama Kubernetes, yang kedua Docker Swarm, yang ketiga Apache Mesos. Selanjutnya tujuan kontainer dan orkestrasi. Tujuan penggunaan kontainer adalah yang pertama mempermudah proses pengembangan aplikasi, yang kedua menjamin konsistensi lingkungan aplikasi, yang ketiga mempercepat deployment, yang keempat mengurangi penggunaan sumber daya, dan yang kelima memudahkan pemeliharaan aplikasi. Sementara tujuan utama orkestrasi kontainer adalah yang pertama mengelola kontainer dalam jumlah besar, yang kedua meningkatkan ketersediaan aplikasi, yang ketiga mengotomatisasi deployment, yang keempat mempermudah proses scaling, dan yang kelima memastikan aplikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan. Selanjutnya Docker dan Kubernetes. Untuk pengertian Docker yaitu Docker adalah platform open source yang digunakan untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Docker memungkinkan aplikasi berjalan dengan cepat, ringan, dan mudah dipindahkan dari satu server ke server lainnya. Sedangkan Kubernetes adalah platform open source yang digunakan untuk mengelola, mengotomatisasi, dan mengatur kontainer dalam skala besar. Kubernetes dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation. Selanjutnya komponen utama Docker dan Kubernetes. Komponen utama Docker, yang pertama Docker Engine, yaitu mesin utama yang menjalankan kontainer. Docker Image, yaitu template yang berisi aplikasi dan seluruh dependensinya. Docker Container, yaitu hasil dari image yang sedang dijalankan. Docker Hub, yaitu repository untuk menyimpan dan membagikan image Docker. Sedangkan komponen utama Kubernetes, yang pertama cluster, yaitu sekumpulan node yang bekerja bersama. Node yaitu server yang digunakan untuk menjalankan kontainer. Pod yaitu unit terkecil dalam Kubernetes yang berisi satu atau lebih kontainer. Deployment yaitu digunakan untuk mengatur dan memperbaharui aplikasi. Service yaitu menghubungkan pengguna dengan aplikasi yang berjalan. Selanjutnya cara kerja Docker dan Kubernetes. Cara kerja Docker, yang pertama mengembangkan membuat Docker Image, yang kedua image disimpan pada Docker Hub, yang ketiga image dijalankan menjadi Docker Container, yang keempat kontainer menjalankan aplikasi secara terisolasi, dan yang terakhir aplikasi dapat dipindahkan ke server lain dengan mudah. Sementara cara kerja Kubernetes, yang pertama Kubernetes mengelola banyak kontainer, yang kedua menempatkan kontainer pada node yang tersedia, yang ketiga memantau kesehatan kontainer, yang keempat melakukan restart otomatis jika terjadi kegagalan, yang kelima menyeimbangkan beban kerja atau load balancing, dan yang terakhir menambah atau mengurangi jumlah kontainer sesuai kebutuhan. Untuk software yang digunakan yaitu Docker Desktop, Kubernetes, Minikube, Kubekti, dan Docker Hub. Perangkat keras yang digunakan yaitu prosesor, RAM penyimpanan, sistem operasi, dan koneksi internet. Selanjutnya contoh penerapan Docker dan Kubernetes. Untuk contoh penerapan Docker, yang pertama hosting website, yang kedua pengembangan aplikasi web, yang ketiga microservice, yang keempat CI atau CD, continuous integration, dan continuous deployment. Untuk contoh penerapan Kubernetes, yang pertama Google Cloud Platform, kedua Amazon Web Service, yang ketiga Microsoft Azure, yang keempat sistem e-commerce dan aplikasi skala besar. Selanjutnya perbedaan Docker dan Kubernetes. Docker platform kontainer, sedangkan Kubernetes platform orkestrasi. Docker menjalankan kontainer, sedangkan Kubernetes mengelola banyak kontainer. Docker cocok untuk skala kecil, sedangkan Kubernetes cocok untuk skala besar. Docker lebih sederhana, sedangkan Kubernetes lebih kompleks. Docker deployment cepat, Kubernetes deployment otomatis.
Yang terakhir, kesimpulan. Kontainer merupakan teknologi virtualisasi ringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi secara konsisten. Docker adalah platform yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer. Kubernetes merupakan platform orkestrasi yang digunakan untuk mengelola kontainer dalam jumlah besar. Kombinasi Docker dan Kubernetes sangat penting dalam infrastruktur interface modern karena mampu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan ketersediaan aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.